Lampu hijau, lanjut. Iya. Nah, Kalau kita bicara nelayan, ada lagu Bang Roma juga. Nelayan, nelayan. Itu bujangan. Oke, baik. Mas Yoga, Mas, Mas Yoga, ini soal perda. Perlunya perda itu. Agak saya miss dengan pernyataan Mas Yoga sama Bang Tigor tadi. Kalau Bang Tigor bilang, sebelum mulai reklamasi sudah harus ada perda zonasi. Iya. Logikanya begitu sebenarnya ya. Logika berpikirnya harusnya pada saat RT RW DKI Jakarta menyebutkan bahwa reklamasi itu boleh, gitu kan, 17 pulaunya boleh dibangun, maka kan harusnya diikuti dengan raperda pengaturan tadi, zonasi tata ruang kawasannya. Ya. Kan diatur dulu nih, contoh paling mudah, bentuk pulaunya 17 ini kayak apa sih? Mau bulat, mau kotak, mau segitiga, gitu kan. Jadi Makanya yang nggak saya katakan, boleh melakukan penggalian apa-apa dulu belum di sana? boleh, kan baru bicara zonasi ini. Nah. Makanya yang tadi saya katakan, sampai dengan sekarang itu lebih dari 3 bentuk master plan sebenarnya Iya. sedang dikembangkan. Karena bentuk persis pulaunya sendiri itu sebenarnya belum Oke. putus sebenarnya. Makanya tadi raperda itu kan mengatur, ini loh, kita mau bentuk seperti apa sih? Kenapa bentuknya Garuda umpamanya gitu kan? Terus kenapa bentuknya sekarang bulat kotak? Nah, Itu termasuk tadi di sini lingkungan. Nah, kan ada aturannya. Iya. Mana yang boleh dibangun, Iya, mana yang tidak boleh, ada aturannya. Mana yang mau dikonservasi, Oke. umpamanya. Kayak umpamanya ada hutan mangrove, ada kampung nelayan, umpamanya kan. Yang itu yang harus jelas tadi dulu. banyak ikan, Betul. jangan diapa-apain gitu Iya, ya? nah Oke. ini belum dibicarakan, Sudah mulai menggali. sudah langsung dikuruk, baru kita bahas. Oke. Nah, itu. Yang Gimana, terbalik ya. Bung Immanuel? Ini kan ada kerancuan hukum ya sebenarnya, Iya. persoalan teknis hukum. Saya sih masih melihatnya ini masih debatable lah, masih debatable yang masih kita bisa, masih ada peluang untuk mendiskusikan ini. Memang pilihan yang paling elegan moratorium itu. Moratorium. Itu. Kalau saya sampai detik ini ya, Sekarang pertanyaannya siapa yang membuat moratorium? ya Harus presiden secara Presiden. teknis hukum Itu gubernur. Iya, Gubernur itu. saya pikir yang melakukan moratorium? ya ini terkait dengan SK ya. Iya. Terkait dengan SK, kalau kita baca lihat SK-nya sendiri ya, ini SK-nya yang ada. Iya. Di sini nggak disebutkan undang-undang lingkungan hidup, nggak disebutkan tentang penataan ruang, nggak disebutkan tentang pengelolaan undang-undang zonasi. Padahal itu penting dimasukkan dalam Iya. dasar hukum ini. Kalau ternyata SK-nya ini bermasalah, gubernur cabut, gitu. Atau yang di atasnya presiden harus menghentikan. Kalau saya sih melihatnya dua ya. Pertama, ada kita sebutlah izin prinsip dulu lah gitu ya. Iya. Yang itu dari presiden. Kedua, izin pelaksanaan yang itu dari Menteri. menteri. Oke. Bukan. Dari gubernur. Oke. Yang terjadi sekarang. Bukan. Kalau kita ada moratorium dua-duanya, ini juga agak beda. Oke. Jadi bisa saja Ahok mengatakan kita moratorium, tapi itu pelaksanaan. Tidak dengan sendirinya izin prinsipnya batal. Oke. Nah sekarang yang dituntut oleh semua orang ini rasanya, nggak ada reklamasi. Apapun dasarnya, kan kira-kira gitu. Kalau begitu, maka presiden yang harus cabut keputusan itu. Meskipun sekarang kita Karena- tadi kan penjelasan iya. Bung Tigor tadi sudah betulnya Kepres 95 itu sudah nggak berlaku karena sudah ada undang-undang yang mengatur yang seolah-olah kan kira-kira gitu Iya. bahwa Kepres itu dibatalkan oleh undang-undang yang berlaku. Tapi kan puncak dari undang-undang itu pengaturan soal reklamasi ada di tangan kementerian. Kementerian itu siapa? Kan Anak- itu anak kerja buah presiden presiden. dong Iya, ya. Kan iya, artinya iya. kan kalau presiden memerintahkan sekarang Ibu Susi untuk mencabut semua keputusan yang berkenaan dengan reklamasi, selesai di barang. Ya, Itu yang ya, saya ya. sebut tadi. Jangan-jangan ada yang bermain membiarkan konflik ini terjadi. Oke. Dan untuk mengambil kepentingan apa istilahnya ya, kepentingan politik Oke. dari Renda ini. Padahal kalau yang diperjuangkan kan kita ini perjuangan kita kan prinsip kan, bukan hanya teknisnya kan. Iya. Kita tidak mau ada reklamasi di Jakarta, ada di Tangerang, jangan lupa loh ya, karena itu kan bagian itu kan. Tangerang ada juga yang Indramayu macam-macam ya kan, karena itu kan Pantura yang kita sebut. Semua ini harus ditunda dulu, dilakukan kajian yang mendalam dan yang bisa melakukan itu nggak ada Presiden. lain kecuali presiden. Oke. Dalam SK itu Pak Gubernur memberikan wewenang apa kepada pengembang? Ya, kalau kita baca di SK-nya di sini kan meminta kepada pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana, kemudian melakukan pengerukan sedimentasi, memberikan kontribusi lahan 5%, kemudian pembangunan 5 atau 15? 5, kalau di sini 5%. Iya. Iya. Ini SK Pulau G, Pulau F, Baik. Pulau I dan Pulau K. Nah, gitu. Artinya sebetulnya secara prinsip Pak Gubernur Ahok setuju ada reklamasi? Kalau dia menandatangani ini berarti dia sepakat gitu loh. Iya. Dia memang Jalan. itu makanya ditolak. Cuma kan kita, itu yang saya sebut tadi, kita ini mau menolak pelaksanaannya, apa menolak prinsipnya. Oke. Iya, itu dulu, itu yang Oke. saya. Kalau sekarang sudah terjadi
Anda masih bilang bahwa SK gubernur itu sah karena ada kewenangan yang juga mengatur Pak Gubernur. Sementara ada yang bilang tadi ada debatable, harusnya bukan Pak Gubernur yang mengambil wewenang pemberian izin. Gimana? Ya masih, ini kan masih tetap debat persoalan teknis hukum tadi Iya. Mas, ya kan. Kita belum melihat ada yang kayak Ray bilang, ini kita mau melihat teknisnya atau prinsipnya. Gitu loh. Kalau prinsipnya kita menolak, ya kita tolak. Kalau Gitu secara loh. prinsip kita anggap bahwa oke, karena sudah Pak Gubernur sebelumnya yang mengeluarkan izin prinsip. Teknisnya apakah yang dilakukan sekarang betul sesuai aturan? Masih tetap sesuai aturan. Belum keluar dari aturan kok Ahok. Mana aturan dilanggar gitu loh. Saya pikir gini, ada 2 izin. Izin prinsip dan izin pelaksanaan. Iya. Sebelum izin pelaksanaan keluar, ada izin prinsip. Nah, izin prinsip ini harus didasarkan pada KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Iya. Dan didasarkan pada peraturan zonasi. Iya. Nah, sementara ini kan dua-duanya kita nggak tahu nih. Peraturan zonasinya nggak ada, KLHS-nya juga nggak tahu kemana. Maka izin prinsip juga harus ditinjau ulang. Berserta izin pelaksanaannya ini harus tinjau ulang. Gitu. Oke, Bu Yoga, bisakah Pak Ahok bersikukuh bahwa saya hanya meneruskan, izin prinsip sudah keluar di zaman Foke. Apakah itu bisa dibenarkan? Sebenarnya ini kesempatan bagus buat Pak Ahok sebenarnya untuk taruhlah tadi kalau kajian-kajian ini menyebutkan bahwa tadi targetnya presiden menghentikan moratorium, Pak Ahok itu bisa mengambil inisiatif. Oke, reklamasi kita hentikan, moratorium kita hentikan, izin kita hentikan, kita kaji ulang umpamanya ya. Ya. Karena sebagai gubernur kan beliau punya kesempatan untuk tadi izin SK kan dari gubernur. Kalau Ya. gubernur mengatakan berhenti, raperda juga, ini kan raperda juga akan dihentikan. Otomatis Pak Ahok punya kesempatan untuk menghentikan juga gitu kan. Nah, sekarang ini kan masalahnya pulau-pulau yang sudah dibangun C, D, G sama ini udah jalan Iya. gitu. Nah, kalau raperdanya dihentikan, otomatis kan harusnya kegiatannya berhenti. Nah, Iya. disinilah kemudian Pak Ahok bisa melakukan tindakan lanjutan sebenarnya. Sambil menunggu raperdanya untuk dibahas tahun 2019, Pak Gubernur bisa menghentikan ini. Karena secara teknis kalau terus dilakukan kan nggak punya landasan gitu. Itu soal SK, tapi secara faktual itu berhenti. Iya. Karena DPRD-nya udah mengatakan tidak mau bahas. Perda zonasinya. Iya, nggak mau Iya. bahas. betul. Artinya Oke. kan secara ini kecuali kemudian nanti gubernur mengatakan saya pergubkan aja. Nah, itu hal lain. Nah, Boleh. kalau Betul. kok dia bisa. Bisa. Kan sebetulnya kan raperda ini dibutuhkan karena pada tingkat tertentu supaya tidak terlalu lemah dasarnya. Baik. Tetapi apakah gubernur punya kewenangan melakukan pergub? Dia bisa juga memang gitu. Nah, cuma kan itu harus kita cegah karena itu betul sangat subjektif Iya. atas kemauan gubernur gitu loh. Oke. Nah, yang saya mau katakan itu kalau moratorium dalam pengertian itu selesai itu kan teknisnya. Tetapi gubernur berikutnya bisa lanjutkan kok. Dasarnya pakai yang lama lagi. Yang Kira-kira gitu. prinsip yang dulu. Iya, pakai Iya. yang presiden lagi. Gimana Bung Tigor? Kalau kita baca Undang-Undang 27 2007 ya tentang pesisir, Undang-Undang 11 2004 dan Perpres itu dimungkinkan bahwa menteri dan gubernur mencabut izin pelaksanaan dan izin lokasi. Tinggal bagaimana keinginan politiknya aja, keinginan Pak Gubernur dan pemerintah pusat berpihak kepada nelayan kah ataukah berpihak kepada pengembang gitu. Oke. Karena dimungkinkan di pasal 20 Perpres menteri dan gubernur bisa mencabut izin pelaksanaan. Ini kalau itu Kepres nggak butuh siapa-siapa kok nyabut itu. Tinggal Pak Presiden Tinggal saja? presiden cabut. Oke. Kalau itu keputusan menteri nggak butuh siapa-siapa kok Menteri. tinggal cabut gitu loh. Baik. Itu intinya. Oke. Pak Musle, Ya, ini menarik kalau yang mana Pak? Hah? Yang mana yang menarik? Yang saya tarik-tarik barusan. Ini menarik. Ini benar-benar menjadi polemik karena persoalannya berkisar antara ini dicabut atau dilanjutkan kan Iya, begitu iya, kira-kira. iya. Kalau dilanjutkan dampaknya apa? Kalau dicabut ini seperti Pasti apa? ada dampak juga dicabut ya? Iya. Iya. Gigi aja Udah ada dicabut bangunan. berdampak. Iya. Ya, misalkan begini kalau tadi kan sudah disebutkan ada beberapa pulau yang sudah direklamasi kan. Iya. Sementara peruntukannya belum dilaksanakan. Saya Nah, saya, Aturan yang membolehkan dia melakukan reklamasi itu belum dibuat. Nah justru itu saya ingin ke Mas Tigor sedikit nih kalau misalkan dampaknya. Bapak mau nanya? Hah? Kan yang tukang tanya saya. Enggak, saya kenapa mau Bapak- jualan. Ya saya mau nanya dulu ini, misalkan dampak ke masyarakat ini apa? Kalau yang sudah direklamasi, setelah itu kembalikan lagi ke saya nanti. Oke, terima kasih. Jadi gini, sekarang ada dibangun Pulau C, Pulau D, kemudian Pulau G yang sekarang lagi diuruk. Nah, karena tidak adanya kajian lingkungan hidup strategis, karena tidak adanya perda zonasi, malah terjadi konflik di sana. Nelayan berkonflik terhadap adanya pulau-pulau itu. Ini rakyat anak yang buahnya menjadi dia. korban. Itu baru dari sosialnya. Lingkungannya juga Sementara kepentingannya kalau kita lihat tadi adanya pengusaha, pengembang dan lain-lain.
ini membuka ruang untuk terjadi apa namanya korupsi di sana. Kong kali kong. Nah, kong kali kong. Ini bahaya. Yang terpenting adalah bagaimana orang melakukan niat baik untuk melakukan reklamasi ini. Apa peruntukannya, bagaimana fungsinya untuk negara dan masyarakat. Karena kalau itu bisa jadi salah, seperti sebuah lagu. Ini sedap. Bila tersirat di hatimu ingin mencuri, itu nyanyian setan. Waspada, waspada. Udah gitu aja. Jadi waspada. Iya. Kenapa Pak Mucule ngomong setan lihat saya? Karena Anda ada di depan saya persis. Coba minggir sedikit. Iya. Oke. Bung Immanuel, kenapa kemudian ada orang yang berani membangun kalau sebetulnya izinnya ini belum sah? Ya. Ini kan sebetulnya amanat ya, amanat peraturan perpres itu masih tetap berlaku. Nah Ahok ini masih pakai pijakannya itu mas. Gitu Artinya loh. sebenarnya Pak Ahok menyetujui pembangunan itu? Ya pastilah, nggak mungkin nggak tanda tangan dia kok. Ya. Ini kan sudah pelaksanaan mas, Iya, ya. iya, Pelaksanaan yang dibiayai oleh ada beberapa pajak warga DKI yang nggak mungkin bisa dihentikan. Kalau sandi dihentikan, misal moratorium Iya. itu. Bisa diprotes dia sama rugi loh, Mas. pengembang? Iya, Oh. gitu loh. Bukan Ya, karena Pak Ahok dapat sesuatu dari pengembang, bukan ya? Karena soal surat keterangan aja. Ini kan problemnya ini menjadi seksi, isu Iya. reklamasi ini kan ada memang kebetulan ada Ada maju pilgub, lagi. Iya. kemudian Ahok tiba-tiba ngambil posisi memilih menjadi independen, kemudian tertangkap Sanusi, Iya. kemudian penolakan reklamasi di Tanjung Benoa. Sebetulnya itu. Kalau persoalan reklamasi ini dari tahun 80 juga sudah menjadi perdebatan dan penolakan sebetulnya, gitu loh. Oke. Oh, kalau kita lihat di Pelindo 2 itu juga produk Hasil reklamasi, reklamasi. Bos. Iya. Reklamasi model lama yang Model lama. Nah itu kok tidak ditolak? Kenapa baru kali ini yang ditolak? Dan ingat juga, Pelindo 2 itu sampai detik ini IMB-nya gue tidak ada. IMB-nya belum ada bos. Pelindo 2. Pelindo 2. Itu produk reklamasi yang hari ini orang-orang politisi-politisi yang nolak reklamasi. Itu. Baik. Bapak sebagai Satpol PP punya lahan. Nggak ada IMB-nya? Besok bergerak Pak ya? Oke, gimana? Artinya kan soal pengawasan. Iya. Sekarang ini DPRD misalnya tahu bahwa ini Raperda masih dibahas. Iya. Dan apakah mereka tidak punya informasi bahwa ternyata pembangunan di sana? Kan mestinya sejak dari dahulu yang mereka persoalkan itu bukan 5%, 15%. Iya. Tapi yang mereka persoalkan kenapa ada pembangunan sementara Raperdanya masih dibahas. Harusnya. Mestinya itu yang dipersoalkan oleh mereka dari awal. Oke. Bung Tigor begitu? Kenapa? Apakah pembangunan yang terjadi itu, kalau sekiranya dianggap sebagai melanggar aturan yang harus ribut Pak Gubernur atau DPRD? Saya pikir karena ini ada kesalahan ya. Seharusnya Pak Gubernur juga ribut, DPRD juga harus ribut. Iya. Karena ada kesalahan prosedur. Nah, kalau kesalahan prosedur ya silahkan hentikan prosesnya. Kalaupun ingin melakukan reklamasi, silahkan ikuti prosedur-prosedur yang ada gitu loh. Iya. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Ulang dari awal. Agar tidak terjadi konflik di nelayan, Iya. tidak menjadi permasalahan ekonomi bagi nelayan dan tidak merusak lingkungan yang ada. Oke. Justru itu tadi kesempatan moratorium yang sekarang ini kita meninjau ulang sebenarnya apakah reklamasi itu benar-benar memberikan manfaat atau mudarat kan sebenarnya di situ Baik. kesempatan ini sebenarnya. Sekarang perda sudah di stop, Iya. harusnya pembangunan juga bisa dilakukan. biar kita bisa melakukan evaluasi Iya. tadi. Cepopong? Kulan. Iya. Nah, gini. Ternyata ungkapannya mengatakan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah. Sekaranglah ditunjukkan. Nah kan, timingnya ini. Bayangkan kalau misalnya Tuhan tidur, nanti sudah genjreng begitu, baru diangkat. Kan repot. Iya, Nah iya. inilah tanda bahwa Tuhan tidak pernah tidur. tidur. Untuk umatnya. Schors. Ah.